Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Putri Anggiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Tapi saya akan menjelaskannya secara ilustrasi nih. Misalnya gini, saya ingin membuka sebuah warung yang bernama Ali Pangsit. Terus saya perlu modal berapa? Ternyata saya perlu modal sekitar 10 juta. Terus tuh saya hitung juga nih uang saya. Ternyata saya hanya mempunyai 6 juta. Nah, selisihnya 4 jutanya lagi tuh kayak mana sih cara mencarinya atau cara mendapatkannya? Nah, ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama dengan cara utang. Nah, cara si utang ini bisa utang ke bank, bisa utang sama keluarga, bisa utang sama teman, atau sama yang lainnya. Tapi menurut saya kalau soal cara utang itu ribet. Jadi saya pilih cara yang kemungkinan yang kedua, yaitu dengan cara cari partner. Nah, cara cari partner ini saya mau mencari orang yang mau diajak join, yang mau diajak bergabung sama saya, yang mau mengembangkan usaha saya, maksudnya usaha kami juga nantinya kan. Terus itu oke, saya mencari temannya. Rupanya ini ada nih teman saya yang bernama Siva. Saya tanya sama Siva, aku mau buka usaha Ali Pangsit nih. Terus saya hitung modalnya ada 10 juta. Tetapi saya hanya ada uang 6 juta, berarti ada 4 juta lagi. Terus tuh si Sivanya bilang, wah saya mau dong ikut join, tapi saya hanya punya uang 3 juta. Terus saya bilang, oh no problem, berarti sekarang ini kita sudah mempunyai uang senilai 9 juta, berarti ada 1 juta lagi yang kita perlukan. Terus itu saya mulai mencari nih teman saya yang mau diajak join. Rupanya ada nih teman saya yang mau diajak join yang bernama si Naura. Dan Naura ini mempunyai uang 10 juta. Tetapi saya nggak mau, saya hanya perlu uang 1 juta saja. Terus tuh kata si Naura, oh oke, nggak apa-apa. Nah, saya sepakat kata dia kan. Nah, jadi kemudian terkumpullah uang 10 juta tadi itu. Setelah terkumpul, mulailah terbentuknya sebuah warung Ali Pangsit. Nah, jadi berapa orang sih pemilik si warung pangsit ini? Nah, jadi pemilik warung pangsit ini ada 3 orang. Yang pertama ada saya, yaitu Eka, terus ada Siva, dan ada si Naura. Dimana kontribusi saya terhadap bisnis ini ada sebesar 60% dari jumlah modal yang telah saya berikan. Terus itu ada Siva 30% dan juga Naura ada 10%. Jadi masuk kontribusinya dan maksudnya kayak kepemilikan kita dalam suatu bisnis. Nah, ternyata setelah sudah siapnya sebuah warung pangsit ini, ternyata ada gambar gembira nih. Nah, apa sih itu gambar gembiranya? Ternyata peminat dan juga pengunjung Ali Pangsit ini itu begitu ramai, begitu banyak peminatnya, sehingga ini memperoleh laba yang sangat tinggi. Terus itu sekitar dihitung akhir tahun, keuntungan bersihnya sebesar 100 juta. Nah, di sini nanti akan terjadi dividen. Nah, apa sih dividen? Dividen itu adalah pembagian laba atau keuntungannya. Jadi yang tadinya saya kontribusinya sebesar 60%, Sivanya 30%, Naura 10%. Jadi kalau saya 60% dan kami ini mendapatkan keuntungan 100 juta, berarti saya memperoleh 60 juta. Juga Siva yang 30% tadi mendapatkan 30 juta dan Naura yang 10% tadi mendapatkan 10 juta. Jadi, Ali Pangsit ini dimiliki oleh 3 pemilik. Dan Anda bisa juga membeli suatu perusahaan, yaitu dengan cara apa?
yaitu dengan cara Anda membeli sahamnya. Nah, jadi jika Anda membeli saham di sebuah perusahaan, kita contohkan saja yaitu perusahaan A nih. Jadi kan ini udah membelikan di perusahaan A. Jadi nanti pas di bagian akhir tahun perusahaan ini akan mendapat keuntungan nih. Nah, jadi keuntungan perusahaan A ini akan dibagikan kepada si pemilik modalnya atau pemilik sahamnya sesuai kontribusinya masing-masing. Seperti kayak saya tadi kan, Eka 60%, terus itu Siva 30%, dan Naurah 10%. Nah, dengan berjalannya waktu, misalnya udah 5 tahun nih bisnis alih pangsit ini berjalan, ternyata ada nih seorang pengusaha yang sukses, terus itu dia datang menemui saya, terus dia memuji, dia bilang usaha alih pangsitnya lumayan maju ya, katanya dia gitu. Terus setelah itu saya bilang alhamdulillah nih. Terus itu dia bilang gini, saya ada melihat nih mau membeli bisnis Anda dengan nilai 1M. Wow, nilainya sangat fantastis. Terus itu saya tidak bisa menyetujuinya langsung dengan sebelah pihak, karena di sini itu dalam menjalankan bisnis alih pangsit ini ada 3 orang, yaitu saya, Siva, dan Naurah. Jadi saya akan mengajak Siva Naurah untuk berdiskusi mengenai apakah bisnis ini akan kita jual nih kepada si pengusaha tersebut. Jadi ini dinamakan singkatan dari rapat umum pemegang saham. Jadi kalau misalnya kita ada ikut dalam satu bisnis ini, misalnya kita terlibat, berarti itulah orang yang akan diajak diskusi. Kalau misalnya ada orang lain itu nggak bisa, misalnya pemiliknya saham nih, mereka nggak bisa ikutan dalam rapat ini. Jadi kalau misalnya kamu ikut terlibat dalam kontribusi dalam bisnis si alih pangsit nih, kamu bisa ikut dalam rapat umum ini. Nah, setelah dibincang-bincangnya tadi karena soal apakah ini bakal dijual atau tidaknya, ternyata akhirnya jawabannya bakal dijual. Dan rekan-rekan saya menyetujuinya. Nah, setelah sudah sepakat nih semuanya kan, dari pihak si pengusaha dan teman saya sudah melakukan transaksi. Nah, uang ini sudah terpegang nih sama kami nih senilai 1M. Nah, jadi 1M ini dibagikan lagi, yaitu sesuai dengan kontribusinya, yaitu saya 60%, Siva 30%, dan Naura 10%. Jadi yang 1M tadi saya mendapatkan 600 juta, si Siva 300 juta, dan si Naura 100 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham adalah orang yang terlibat dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin menjadi pemilik di sebuah perusahaan, maka kamu harus membeli saham mereka. Nah, jadi begitulah kurang lebih dari pemilikan saham. Demikian atas penjelasan yang telah saya berikan mengenai saham. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kesalahan kata atau kesalahan materi, karena hanya segitulah yang dapat saya jelaskan dan hanya segitulah yang saya ketahui. Dan saya mohon maaf karena saya jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan trading saham dengan investasi saham? Yang kedua, bagaimana cara meminimalisir risiko kerugiannya? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengetahui harga saham yang masih rendah atau wajar? Terima kasih, Pak.